di EduTalk. Education is fun. Jadi kali ini gue akan membahas sebuah topik yang menurut gue umum banget nih di mahasiswa, yaitu mahasiswa sebagai freelancer juga. Untuk itu gue ditemenin sama teman gue, yaitu ada Mas Zedan. Halo Mas Arif. Gimana Mas Zedan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Nggak mau basa-basi aja. Kemarin kita ketemu. Gimana Mas? Freelance lancar? Alhamdulillah sejauh ini freelance saya lancar sih. Iya. Bisa diceritain tuh freelance apa aja dalam belakangan ini? Oh, belakangan ini saya dapat freelance di dunia teater Mas, di dunia seni. Teater? Iya. Jadi apa? Talents? Gitu. Bukan talent sih Mas, saya lebih tepatnya jadi kru belakang panggung gitu ya. Backstage? Iya betul. Iya Eh? kayak menyiapkan properti buat talent-talentnya gitu. Make sense dengan jurusan kita sebagai Iya betul. komunikasi, Apa ya. kita kan broadcasting kan. Iya. Jadi kayak gitu kayak nyambung gitu Mas. Iya. Jadi bisa belajar langsung praktek. Betul sekali, betul. Bagi saya ada pengalaman banyak juga di sana sih. Saya itu ada project lain Mas belakangan ini? Teater sama freelance saya paling ini sih Mas, kayak jadi Shopee Food, Gojek gitu sih. Tapi yang paling gede menurut saya itu ya di dunia teater. Nah, saya pas lagi kerja di teater saya juga ditawarin sama orang. Tapi di dunia teater juga tapi sebagai RO. RO tuh apa bisa dijelasin? Aduh, RO itu saya lupa kebanyakannya Pak, tapi dia tugasnya kayak ngarahin. Kan misalnya nih ada acara di teater. Nah, kan pasti dikasih ruangan, makanan dan sebagainya. Nah, dia ngurusin RO Mas. Nah, saya ngurusin gitu loh. Kayak apa ya kalau di film Apa? tuh bagian pembantu gitu? Iya, betul ya, mungkin bisa bilang kayak gitu sih. Iya. Gimana Mas awalnya bisa ikut freelance gitu? Apakah dari orang dalam atau Mas punya link sendiri atau mencari info sendiri? Oh, untuk info-info kayak gitu saya nyari sendiri Mas. Saya Nyari sendiri? kebetulan nggak ada link kayak gitu, nggak ada. Beneran saya pure nyari sendiri. Pas itu saya lagi buka-buka IG lagi scroll IG. Oh, nemunya di IG? Di IG betul Mas. Di IG itu aslinya banyak kayak info-info kayak gitu. Nah, saya ketemunya di IG, info-info teater. Nah, kebetulan ada yang unik nih teaternya, teater tuli. Kan orang jarang banget denger teater tuli. Biasanya Iya, teater biasanya yang ngomong kan. ngomong, Iya. Nah, ini teater pakai gerakan tangan, pakai Beda. bahasa isyarat. Ya beda betul. Nah, maka itu saya daftar. Nah, alhamdulillahnya saya keterima di volunteer itu. Nah, pertama saya sebagai volunteer, kan volunteer itu hitungannya dia sukarelawan kan, Iya, nggak dibayar relawan, kan. Nah, saya berapa bulan itu sukarelawan, masih hitungannya volunteer. Nah, pas sudah mendekati hari hak, kebetulan teater saya itu dapat sponsor yang lumayan gede. Nah, akhirnya saya dibayar. Nah, Bukan awalnya bukan untuk bekerja di teater itu, tapi bukan. volunteer terlebih dahulu. Ya, betul. Baru nanti suatu event Mas diajak begitu pas ada event. Iya betul. Nah, ini kan karena pas teater tuli itu yang nonton banyak. Nah, penonton itu request tolong yang kedua dong, yang ketiga gitu kan. Nah, Akan ada season selanjutnya. iya gitu. betul. Nah, makanya dari produser Fantasi Tuli itu nama teater Fantasi Tuli ya kebetulan Mas. Nah, dari produsernya itu dia ingin ngebuat yang kedua. Nah, mungkin yang kedua ini saya diajak lagi. Boleh nggak tuh? Ikut? Aduh. Bisa kali ikut ngajak-ngajak Mas. Ya, saya itu kurang tahu sih kalau itu Mas ya. Soalnya kan kita udah punya ini juga ya, apa kayak sudah klop banget nih kayaknya satu sama lain ya. Kalau misalnya ada orang baru takutnya nggak klop. Takutnya Kayaknya gimana? orang dalam. Ya, aduh. Bisa kali itu langsung ke Masalahnya orang dalamnya nih direkturnya. yang rendah ini ya. Bisa lah nego-nego sama atasan, Ya, kali gampang bawa kalau itu. orang. Aman. Kayak gimana nih Mas motivasi atau apa yang mendirect Mas buat ngambil freelance atau masalah misal maaf keuangan atau apa gitu?
Motivasi saya bukan masalah uang sih mas. Kebetulan saya ingin nyari relasi aja, ingin Relasi. mengembangkan Tujuan relasi. utamanya relasi. Iya betul. Karena setelah lulus dari sini, relasi itu penting banget mas. Kalau misal kita nih lulus dari kampus ini nih, terus Iya. kita nggak punya relasi, Mm-mm. kita nggak susah mas hari dapat kerjaan. Ya saya baca-baca Iya. juga zaman sekarang nih nyari kerja Iya nih betul. perlu relasi yang Iya. banyak. Kayak orang dalam gitu Nah, kan. Itu orang perlu dalam itu banget. pasti Iya. dalam kerjaan langsung bisa masuk kerja Betul. itu. Nah, terus yang kedua, saya nyari pengalaman. Pengalaman. Misalnya ya, kita anak kuliah tapi pengalaman kita dikit. Iya. Nanti pas dunia kerja, yang bingung kita juga. Karena Benar, apa? benar. Nanti pas kita ngelamar, terus pas dilihat CV kita pengalaman kita dikit, itu nggak bakal terima mas. Susah ya buat ngelamar Betul kerja. banget, betul banget. Ada dong apa insight atau keuntungan dari Ya. freelance tadi bisa disebut apa? Kalau Baik mas- keuntungan ilmu maupun material boleh Oh, oke. diceritain aja. Kalau dari material itu nggak gede-gede banget sih mas, soalnya kan freelance saya kan ya freelance kecil kan, kayak misalnya tadi Shopee Food, Gojek gitu. Itu paling sehari ya paling dapat berapa, cepet 50, 200, nah itu paling buat makan Lumayan sama. buat tambahan bensin Iya jalan. betul, bensin makan, itu semua jajan lumayan kan. Iya. Nah terus kalau masalah ilmu, wah itu saya banyak banget dapat ilmu. Kayak contohnya Contohnya apa? Bisa disebutin contohnya? Pas saya Gojek aja dah. Pas saya Gojek kan saya ketemu banyak orang kan, dari customer, dari sesama Gojek. Itu saya banyak dapat cerita dari mereka, pengalaman-pengalaman dari mereka. Kayak misalnya gimana nanganin customer yang baik sih, gimana sih cara biar penumpang kita tuh nyaman pas kita boncengin. Nah itu saya dapat pengalamannya dari Gojek lain gitu sih mas. Itu untuk yang tadi teater apa? Ah, Ilmunya itu Wah, itu kayaknya banyak banget. Wah, kalau ini kayak yang teater itu ilmunya emang banyak banget sih mas, betul. Saya itu juga baru pertama kali terjun ke dunia teater. Nah kebetulan teater saya itu gede, soalnya kita dinaungin sama FMI. Kalau mas FMI itu apa? FMI itu Festival Musikal Indonesia. Oh. Itu yang punya Indonesia, jadi udah gede banget itu mas. Ya. Nah saya kan juga dapat pengalaman LO itu kan. Nah Iya. itu sebelumnya saya nggak jadi LO. Saya itu ditawarin kerja LO karena kinerja saya di Fantasi Tool itu lumayan bagus. Makanya dilirik sama orang FMI ini. Nah yang lirik saya itu alhamdulillah banget kebetulan itu orang petinggi FMI gitulah. Langsung direkam atasan. Betul. Jadi bisa langsung naik lah Iya istilahnya. langsung Ah. iya kan direct langsung oh iya sih kamu masuk aja soalnya kamu bagus kerjanya gitu. Biasanya kan freelance itu butuh pengalaman ya mas. Bisa diceritain apa persiapan untuk mungkin teman-teman yang mau freelance juga, kayak skill atau apa yang harus disiapkan? Oh skill apa pengalaman ya? Menurut saya kalau misalnya mas-mas mau freelance gitu, Kan misalnya kayak tadi teater itu harus ada skill komunikasinya harus bagus wah kan? itu iya juga sih. Iya kan? Soalnya kalau kerja di teater emang komunikasi kita harus lancar. Karena apa? Menghubungkan satu Iya betul. divisi dengan divisi Iya. yang lain kan Jangan butuh sampai terjadi komunikasi. miskom. Iya. Soalnya kalau sampai terjadi miskom, itu yang ribet kita juga. Kita juga yang terkena marahan sama atasan. Iya. Makanya komunikasi itu penting. Terus kalau misalnya masalah skill gitu, kalau di teater nggak terlalu penting juga sih. Soalnya ya skill basic lah, kayak misalnya skill kita pinter public speaking, kayak manajemen waktu, ya itu juga skill basic kan. Nah itu. Tapi kan kalau bisa. jadi talent kan harus bisa improvisasi. Nah kalau talent beda lagi mas. Ya kalau kerjaan saya ya skill basic. Oh, iya. Kalau talent itu skillnya udah harus belajar dulu. Iya soalnya nggak asal main. Kalau Bisa memerankan talent gitu. gimmick muka, Betul. emosinya Iya juga. betul. Apalagi misalnya disuruh marah, terus Harus setelah marah. marah harus ketawa. Itu kan agak susah kan? Iya, benar. Harus semut-semutan juga kan. Nah, Permainan emosinya betul. harus dapat ya. betul. Kita juga harus jaga mood kalau pas di talent. Kalau misalnya mood kita berantakan, ya juga hancur juga teater kita gitu. Benar. Iya, makanya. Mungkin untuk apa? Next ini the last mungkin ya. Iya, iya. Apa yang mau disampaikan? Ada wejangan mungkin kalau orang wejangan. Jawa katanya kan Buat wejangan. siapa nih? Ya teman-teman lah, Oh, buat mau teman-teman, freelance ya. atau
buat para penonton. Iya, alasannya. Iya, iya. Sedikit sih Mas. Ya, ini Boleh disampaikan iya, saja. Boleh. Ini untuk para penonton atau buat orang-orang Teman-teman lah yang ya, menonton. buat teman-teman kalau misalnya Freelance. mau itu freelance, sebaiknya disiapin dulu mentalnya Mas. Iya. Kenapa tuh? Karena dunia freelance itu kalau misalnya mentalnya nggak kuat, dia bakal berantakan kerjaannya. Soalnya freelance itu pasti dapat customernya acak, terus Klien uang mungkin ya. kliennya acak, terus uangnya juga acak, nggak nentu gitu loh. Itu Mas kan bagi waktunya. Nah, Bagi itu waktu bagi juga waktu kan betul kan? Iya, makanya itu kan butuh mental yang kuat. Hmm. Kalau misalnya masnya nggak kuat kan, ya pasti otomatis kayak bagi waktu atau apanya kan masih berantakan juga kan. Ya, makanya Dan karena itu cari bagi mentalnya waktu dulu. susah. Ya betul. Mungkin itu saja Mas. Ya. Terima kasih Mas Jidan sudah mau menemani saya Iya, ngobrol sama-sama, santai Mas. hari ini. Thank you. Mungkin kalau ada next project tadi teater bisa lah ngajak-ngajak Iya, saya. semoga ya Mas, semoga. Ntar Bisa saya bilang kan? ke produser saya dah aman. Oke, mungkin untuk the last kita akan menyimpulkan hasil pembicaraan tadi. Kalau kita simpulkan sebenarnya bekerja freelance sambil kuliah itu bukan cuma soal tambahan penghasilan, tapi juga soal pengembangan diri, manajemen waktu, Betul. dan juga pembelajaran hidup. Dengan freelance kita nggak cuma belajar soal skill di bidang kerjaan, tapi juga disiplin dan tanggung jawab. Yang penting mahasiswa freelance harus pintar membagi waktu antara kuliah dan pekerjaannya, dan tetap menjaga kualitas dalam keduanya. Ini adalah kesempatan untuk membangun pengalaman yang bakal berguna di masa depan nanti. Iya. Jadi jangan ragu untuk mencoba hal baru dan mencoba hal lainnya. Freelance bisa juga membantu buat karir yang lebih bagus di masa yang akan depan nanti. Ya. Oke teman-teman, itu saja episode kali ini. Semoga diskusi kita membuka perspektif baru buat kalian yang pengen mulai untuk berfreelancer sambil kuliah. Jangan lupa untuk stay tune di podcast EduTalk untuk episode selanjutnya, buat topik-topik seru selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep hustling and keep learning.